Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardita Pramesti dengan NIM 2018-257 kelas A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian hukum untuk memenuhi tugas metode penulisan dan penelitian hukum. Materi yang pertama tentang pengertian metodologi penelitian hukum. Metodologi penelitian adalah kata majemuk yang terdiri atas dua kata, metodologi dan penelitian. Kata metodologi berasal dari kata Yunani, metodos yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Sehingga metodologi dapat diartikan dengan suatu disiplin yang berhubungan dengan metode, peraturan, kaidah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Jadi metode membahas cara bagaimana untuk memperoleh dan menyusun pengetahuan yang benar berdasarkan metode ilmiah. Metode ilmiah atau metode keilmuan merupakan prosedur untuk memperoleh pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Yang selanjutnya tentang karya profesi hukum dan karya ilmiah hukum. Ada dua. Yang pertama, karya profesi hukum yang pengertiannya adalah suatu karya atau laporan yang penelitiannya dilakukan dalam bentuk riset hukum atau legal riset yang sangat teknis. Dalam analisisnya tidak menggunakan teori atau konsep atau perspektif hukum. Contohnya yaitu legal memorandum, studi kasus, dan karya-karya lain yang dibuat oleh para praktisi hukum. Yang kedua, karya ilmiah hukum pengertiannya adalah karya atau laporan yang penelitiannya dilakukan melalui proses ilmiah yang ketat dan dalam analisisnya menggunakan teori, konsep, atau perspektif hukum dan lain-lain. Contohnya yaitu skripsi, tesis, disertasi, dan artikel-artikel ilmiah lainnya. Yang selanjutnya tentang tujuan penulisan hukum. Ada tiga. Yang pertama yaitu melakukan penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum atau topik yang dipilih dan ditetapkan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan memperoleh bahan-bahan hukum dan informasi tentang masalah hukum serta menumbuh kembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah hukum tersebut. Yang ketiga, menyusun dan menulis suatu karya baik bersifat profesi ataupun ilmiah dalam bidang hukum. Materi yang selanjutnya tentang materi penulisan hukum. Permasalahan yang diangkat menjadi topik penulisan hukum dikembangkan dari bidang ilmu hukum dan bidang ilmu yang terkait. Materi karya ilmiah didasarkan atas dasar bahan hukum dan informasi yang berasal dari kasus-kasus, studi perpustakaan, dan penelitian lapangan. Yang selanjutnya yaitu karya profesi hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, legal memorandum atau memorandum hukum yang pengertiannya adalah penulisan hukum yang khusus disusun dalam bentuk pendapat hukum atau legal opinion yang berisikan nasihat atau rekomendasi hukum atau legal advice dan pemecahan masalah hukum atau problem solving yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu case study atau studi kasus yang pengertiannya adalah suatu karya tulis profesi untuk menyusun tanggapan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya yaitu karya ilmiah hukum, dan karya ilmiah hukum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada skripsi, dan skripsi sendiri pengertiannya adalah karya tulis ilmiah
berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu hukum untuk mencari pemecahan masalahnya dengan menggunakan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu tesis, dan tesis sendiri pengertiannya adalah suatu karya tulis ilmiah yang berupa uraian atau penelitian yang membahas permasalahan tertentu dalam ilmu hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dengan tujuan mencari pemecahan masalahnya. Jadi, tesis bertujuan memperdalam atau mengembangkan teori. Hasilnya biasanya merupakan pendalaman atau peneguhan teori yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu disertasi. Disertasi adalah suatu karya ilmiah yang membahas persoalan tertentu di bidang hukum yang disusun berdasarkan metodologi tertentu dan diuji secara keilmuan dalam forum ilmiah. Pokok kajian disertai lebih kepada hasil yang bisa berupa meneguhkan teori atau memperbaiki atau memperbarui teori atau menemukan teori baru. Terus yang selanjutnya yaitu sistematika usulan penelitian tesis. Jadi urutan yang pertama yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, keaslian penelitiannya, rencana sistematik penulisan, dan yang terakhir ada daftar bacaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.